Hajatul Akbala merupakan bacaan doa yang dihaturkan oleh seseorang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar mendapat perlindungan dari bencana. Pada kebudayaan Sunda, keseimbangan magis dipertahankan dengan cara melakukan upacara-upacara adat, sedangkan keseimbangan sosial masyarakat Sunda melakukan gotong royong untuk mempertahankannya. Awal bulan dapat menjadi titik membuka lembaran baru untuk membangkitkan semangat selama 1 bulan, kondisi tersebut yang menuntut seseorang untuk lebih baik. Beragam cara bisa kita lakukan agar semangat menjadi lebih baik di awal bulan. Satu di antaranya membaca fenomena alam dan kehidupan. Dalam rangka memaknai momentum pergantian hari, bulan, dan tahun, ada baiknya juga dilakukan dengan lebih mempelajari peredaran benda langit, bulan misalnya. Sebagai benda langit dapat digunakan untuk mengenali satuan penanggalan. Maka, memasuki awal bulan 1 Desember 2021 Masehi, yang bertepatan dalam sistem penanggalan kalender Sunda, Budapon, 4 Kresna Paksa, Paro Gelap, Palguna 1958 Caka Sunda, dan Budapon, 11 Hapit Kayu 1943, Saka Sunda, kita, Patepung Lawung, Pak Amprok, Jonghok. Sambutan dengan Karembong Jagat. Karembong Jagat itu adalah sistem waktu yang 24 jam. Nanti bisa disampaikan. Untuk itu saya sampaikan dulu kepada Putri ya. Iya Pak. Aduh, Assalamualaikum. aduh, Bertiga. Bertiga. Bertiga hanya. Ketemu lagi. Berapa dari Jakarta? Kami pagi sebab ada meeting. Nanti baru sampai 2-3 hari lepas. Oh iya. Abi orang Malaysia tapi nikah Sunda. Orang Sunda. Asik. Apa khabar? Jantan jiwa Pak. Pembawa acara guide. Selamat tamu silakan. Ya. Ustaz. Ya.
Kresna Paksa geus ninggal dina jaya pribumi manggi arja. Tah begituna kunaon tata titi di masyarakat Sunda di zaman baheula nepikeun ka ayeuna sok tetep diparake maksudna supaya kena bala. Nah, dina tulak bala poe ieu dina surup panangkoe kunaon cek paribasana diayakeun kujalaran di bulan Palguna ieu kajadian alam teh dua fenomena ieu gerhana atau samenggaha bulan anu disebat saparo terpanjang nyaeta ninggal di kaping 7 Suprapaksa sasi Palguna 58 saka Sunda anu masehina 18 November 2002 hiji Masehi. Poe Sukra Manis. Ayeuna nu bade suping gerhana atanapi samanggaha matahari total. Ninggalna dina 7 Kresna Paksa sasi 58 saka Sunda. Sadat ke matahari aya dina 14 hafid kayu 1843 saka Sunda. Nu ninggal masehina dina 4 Desember 2002 hiji Masehi. Ninggal dina tumpek manis atawa Sabtu manis. Tah, kusabab di kalender Sunda mah eta ninggal dina sabulan Rejeung di bulan Palguna cek kolot sok disebut tembong wayang. Tah, wayang mah kan urang anu ngeusian. Nu mawi sangat penting pisan di sasi ieu Palguna kanggo ngayakeun ulah bala. Dupi pedaran naon eta si Palguna, rupina parantos dipedar ku Ibu Eli naon eta Palguna. Simkuring bade medarkeun kunaon ieu kudu make cau 7 rupa. Aya cau Raja Serai, aya cau Nangka, cau Kapas, cau Ambon, cau Raja Hulu, cau Emas, aya 7 rupa. Kukuluban oge sami rupi-rupi. Terus kusabab dina samagaha eta kudu urang dina alamatna kudu sedekah kudu ngaran Sangu Sapuratina. Di dieu disayogikeun Sangu Sapuratina aya sangu tempe tahu no Puratina. Terus di dieu ge buah aya 7 rupi buah. Mugi urang ngaban buah. Parantos ieu kanggo dina tulak bala. Kunaon di dieu aya tumpeng bodas jeung tumpeng hideung. Tetapi ieu anu biasa didamelkeun dina bibit amit tumpeng pajajaran. Dina tulak bala ieu urang sami-sami urang ngaharepkeun kenging pan ngaharepkeun mah saengalna pajajaran anyar ieu nyaeta dina babagan kek paninten aya nu medarna simkuring di dia anu benten kunaon aya bodas ketan bodas sareng ketan hideung ngahiji engke bagianna kang kocak eta nu medar disebat para hideung jeung bodas
taetanya dina kolak bawah. Ayeuna urang abdi medalkeunana karena disebat cauk. Cauk teh nyaeta ucapan jeung omongan kudu anu berharga. Sabab omas carita atau emas carita ucapan atau omongan. Ari emas nyaeta barang anu aya hargaan atau hargana. Ari raja nyaeta pamimpin. Eta aya dina caur raja. Carita ucapan jeung omongan kudu anu berharga. Gerak pikeun gorengna. Gerak teureun eusi hargana carita. Gerak atur laku mata lampah mimpin diri sangkan tinemu jeung harga diri. Harga diri nusa bangsa katut budayana. Salah sahiji pedaran tina cauk. Mangga ditarenakeun anu salajengna nama isim kuring mung ngadulikeun tentang tulak bala eta. Margi kunaon urang disedekahan euy ceuk kolot baheula. Rek aya naon ari samanggaha aya dina sabulan rejeun. Kolot baheula can make nu ngaranna bulan Kalbuna. Tapi nu dipake ku kolot harita bulan ieu teh minggarna dina Rabiul Akhir nu dipalake. Tetapi eusina tetap sarua bahwa kejadian samanggaha di bulan ieu atau bulan 5 Kalbuna atau Rabiul Akhir nyaeta bakal loba jalma nu parindah. Terus bakal loba anu sarusak sama padahal atosnya nuju dipajeng anu sarusak. Tah pedalang abdi kengeng oge di abdi koyong di rada kumanya pindah ke pindah naon simkuring ge ngaros ka ari totonden wayah ya samanggaha rogerhana panjang alamat loba anu parindah wong secara fisik oge non fisik. Pindah fisik pindah anu obahna rupa bumi ku kejadian bencana alam, erupsi, banjir, gempa, pandemi, jeung sajabana. Ari non fisik sifat jalma nu sarakah tambah sarakah, nu teu sarakah jadi sarakah. Korupsi meningkat, loba pengkhianat, munafik, pabengok jodoh di Balai Agung jeung sajajana. Jadi seperti naonnya kedah diwaspadai urang. Puncakna mangrupa pindah zaman, kalangkungan, kehancuran gede menuju zaman anyar. Tah eta tototen tina tulak bawah. Ayo urang waspadai ku urang diantisipasi naon bakal terjadi. Itu rutina sakedik mugi-mugi pabrik perjalanan wayah wanci jeung atur nuhun sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
sakumaha didawuhkeun ku Allah ku anjeun memakan Allah liyu'adzibahum wa anta fihim memakan Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Gusti moal ngahadapi di kaum sabila hidup Muhammad aya di tengah-tengah eta kaum janten Kangjeng Nabi Muhammad mah janten kalak bala nu utami nalika jumeneng keneh upami tos nyantunkeun gegentosna nyaeta ku sholawat ka Kangjeng Nabi biasa janten tolak bala. Kaduana memakan Allah yu'adzibahum tapi memakan Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Salila jalma daek minta hampura Gusti moal ngalungsurkeun bala. Janten istighfar mah janten salah sawios cara kalaksanan. Atuh ditambihan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqunna walau bisa kita sok halangan atuh seuneu neraka teh ari seuneu neraka teh simbol benduna Gusti upami bendo ngalungsurkeun neraka teh sok atuh dipinding diri hidup teh pindinganku sodaqoh sanajan korma satengah siti korma atosna sodaqoh saalit oge biasa janten dipinding kalak-kalak. Oge samoho sakumaha Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh as-sodaqatu tudfi'u ghadabarra yen sadaqah teh biasa mareuman benduna Gusti. Janten benduk Gusti mah saur Gusti ku anjeun oge pahrem ku sedekah mah. Mari kitu nya ayeuna urang bari sedekah kumang rupi-rupi ku anjeun nu aya di dieu. Eta teh janten nyuhungkeun ka Gusti. Mudah-mudahan ieu si nyanten talak-talak. Kitu nah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Allah ngadawuh ku anjeunna Al-Qur'an yang nyuhungkeun hampura ka Gusti tiasa janten kalak bala. Kukituna dengan ieu oge urang sadayana selaku hamba Gusti nyuhungkeun dihapunten. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, sakumaha dawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Dina hadis nu sanesna as-sadaqatu tudfi'u ghadabarra. Yang sedekah teh tiasa mareuman kana benduna Gusti. Gusti nu Maha Suci, ieu sedekah ti kami mugi Gusti kersanampi. Mudah-mudahan ieu sedekah teh sakumaha saur Gusti tiasa janten kalak-kalak. Begituna mudah-mudahan naon nu disayogikeun di dieu sedekah sing janten kalak-kalak sakumaha pituruh ku Gusti nu Maha Suci. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbina najjina minal qawmi dzalimin. Allahumma qubis salama, Allahumma qubis salama, Allahumma qubis salama birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Sakitnya kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Hajatul Akbala memang oleh Allah sendiri menyatakan memakan Allah liya'adzibahum wa anta fihim memakan Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Itu Quran. Allah tidak akan mengadab sebuah kaum selagi engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengadab sebuah kaum selagi mereka mau beristighfar. Itu satu. Kedua, dari hadis Kanjeng Nabi sendiri, beliau mengatakan as-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabb, bahwa sedekah itu bisa memadamkan bendu Gusti, murka Gusti. Tak acara tolak bala ieu urang sedekah ya. Mudah-mudahan ku eta sedekah sakumaha dawuh Kanjeng Nabi tiasa mareman bendu Gusti, karena bagaimanapun juga yang namanya bala itu bisa diterjemahkan sebagai bendu Gusti. Sakitu wae ya abi. Wassalamualaikum. Sedangkan pengertian tulak bala pemacana orang biasa mengeliminir kejadian yang diperkirakan bakal penyebab ke baik diri kita, baik maupun manusia sekitar maupun dari alamnya, bahwa ketentuan ataupun ketetapan dari kemungkinan bakal kejadian ini itu dapat dilihat bagaimana kalender Sunda membaca mitigasi bencana. Nah, jadi mitigasi bencana ini dalam kalender Sunda sebetulnya ada beberapa yang tanda petik tersembunyi. Nah, hal itu yang perlu kita bongkar keluar, karena bagaimana kita bisa mengungkapkan time dan space, ruang dan waktu. Ruang dan waktu itu jelas sudah cerita dimensi lain, ketiga dan keempat dan kelima. Nah, dimensi ruang dan waktu ini dapat dibaca melalui kalender baik Sukrakala bintang, Suryakala maupun Candrakala. Nah, gabungan dari ketiga penanggalan tersebut dapat dibaca oleh para ahlinya. Yang dahulu jelas mereka adalah seorang astronom, juga seorang astrolog, juga seorang yang paham mengenai dunia astral, dan juga mampu membuat suatu prediksi yang disebut dengan horoskop. Nah, dari beberapa unsur itu dapat dirangkum. Yang sayangnya saat ini kita belum bisa menemukan para ahli-ahli yang kompeten di bidang tersebut. Jadi terus terang bahwa pancen yang berahli telah lakukan itu sudah merupakan satu langkah ke depan yang membantu kita untuk bisa membedah makna-makna selanjutnya dari keempat hal tersebut dengan acuan tiga kalender tersebut, kalender bintang, kalender matahari, dan kalender bulan. Nah, jadi kalender ini sebetulnya kalau secara lahiriah bukan hanya melihat janji kapan kita mengadakan pertemuan, tapi kita juga harus hafal bagaimana saat-saat yang penting atau saat-saat yang dapat membahayakan. Nah, dalam membaca saat itu
kita di sini bisa memahami bagaimana para ancestor atau karuhun kita dapat membaca hal tersebut melalui istilah yang disebut dengan uga, sehingga muncul wangsit. Uga adalah prediksi, sedangkan wangsit berupa perintah. Nah, jadi kita usahakan harus terus berupaya menemukan rumus-rumus dari para karuhun kita dari kegunaan kalender tersebut. Yang satu mengenai mitigasi, yang kedua untuk kehidupan kita selanjutnya maupun kehidupan kita yang sekarang, ya utamanya di bidang pertanian. Nah, jadi kita akan mencoba terus-menerus bagaimana galian-galian lanjutan dari Mbah Ali sehingga kalender ini menjadi multifungsi. Tidak sekedar kita tahu hanya sekedar parokai-parocaan, tetapi harus menjadi multifungsi karena mengandung unsur tersebut tadi. Yang Merriam-Webster menegaskan bahwa kalender terdiri dari 4 unsur. Yang pertama astronomi, kedua astrologi, ketiga astral, dan keempat horoskop. 4 unsur ini gumulung dalam kalender Sunda. Sama halnya dengan kalender dari Cina. Mereka sampai sekarang tetap menggunakan 4 unsur itu. Makanya paboro Cina pasti hujan. Nah, ini suatu ilmu yang memang dipastikan bahwa iklim-iklim pun sebetulnya dapat ditentukan, dibaca di dalam penempatan kalender. Nah, kita sekarang sudah dihapus 500 tahun yang lalu dengan berbagai upaya dan tekanan sehingga kurang geus poho kawiwitan perkalenderan. Jadi bukan poho ya, teu nyaho odemun obor, lamun poho pernah inget ya. Ieu mah teu nyaho poekeun paremun obor. Nah, jadi mudah-mudahan dari 4 sisi itu kita bisa memaknai bagaimana fungsi kalender Sunda supaya kita bisa mendekati seperti kalender Bali lagi. Coba kita lihat kalender Bali. Itu dalam satu lembar tuh penuh sekali dengan informasi-informasi. Nah, kita sekarang, ya dulu saya waktu tahun 2005 mencetak itu kosong sekali. Cuma tahu tanggal aja itu ya, bulan tahun, PowerPoint, titik. Tapi itulah starting point dari kita untuk nyitak. Jadi sekarang berkembang terus, mulai masuk beberapa ahli, mulai masuk beberapa cendekia, mulai masuk beberapa orang-orang yang sudah matuh di ilmunya, yang memang memegang ilmu kolot tersebut. Nah, walaupun demikian, memang akhirnya kita harus membentuk semacam forum grup diskusi sesuai dengan kompetensinya. Seperti kalender untuk pertanian, ya kita berkumpul dengan para ahli pertanian. Kalender untuk mitigasi, berkumpul dengan mitigasi. Kalender untuk kenegaraan, berkumpul dengan para ahli-ahli kenegaraan. Nah, sehingga kalender ini menjadi multifungsi sesuai dengan fitrahnya dahulu. Bagaimana kejayaan dari Pajajaran, bagaimana kejayaan dari Galuh, Tarumanagara, Selangkanagara itu ternyata mereka memakai kalender tersebut. Tapi kusabab kolot terus pisang lebih dari 17.000 tahun, akhirnya Baduy tidak pernah memakai angka tahun, minggu, bulan aja udah. Itulah yang perlu nanti kita pengembangan terus. Bagaimana kita memahami kalender. Ya, kembali kita kepada masalah tulang bala. Itu bisa kita lihat beberapa contoh. Misalnya ade euy mapan kala. Nah, itu pengertian mapan kala berarti kala itu waktu. Jadi jangan sampai kita pergi ke arah tersebut pada waktu tersebut. Nah, itu adalah ilmu. Cuman ada orang mengkampung makan oleh. Nah, jadi hari ini kita mengadakan tulak bala karena kita melihat dua gejala ataupun fenomena pergerakan bulan dengan matahari.
Nah, jadi saat ini minggu lalu kita sudah melihat atau bulan memperlihatkan gerhana yang terpanjang selama ini. Sedang gerhana matahari pun akan mengalami hal yang sama. Nah, jadi dua fenomena ini perlu kita renungkan, apa sih kira-kira makna yang terkandung. Ternyata sebagian besar sakut bahwa ini akan muncul suatu bencana yang sangat-sangat mengkhawatirkan untuk menjemput munculnya perubahan zaman. Nah, bencana ini memang mau tidak mau merupakan suatu ketentuan tiga sinomana suci. Orang mau bisa nolak namun Yesus merupakan ketentuan. Nan hal atau sifat namanya manusia. Orang nyobaan muga orang bisa terhindar di bencana eta. Nah, begitunya karena diayakeun orang di dieu ritual tulak bala. Ritual tulak bala ieu berupa hiji prosesi ritual anu sifatna mipit amit ngala bebeja ngala menta ka Gusti Nu Maha Suci nu dibarengan ku karuhun supaya muga ieu bala anu bakal nimpah urang termasuk urang bisa dihindari karena diupaya. Nah, jadi dinamikasi bencana ini urang ayakan ritual dinaraga muga urang bisa ngatepikeun naon pamaksaran urang. Itu inti permasalahan nama. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes Rahayu. Perjuangan yang sudah lama tidak bertemu, alhamdulillah saya diundang di sini untuk berbicara mengenai perspektif ataupun sudut pandangan mengenai ritual tolak bala dalam aspek kuno ataupun moden. Menurut saya, ritual tolak bala ini merupakan salah satu bentuk sinkretisme agama, di mana dalam ritual tersebut kita dapat temukan adanya unsur-unsur Islam, Hindu dan juga Buddha. Jadi di sini ada animisme dan dinamisme. Sebenarnya apa yang dilakukan sekarang adalah sangat baik kerana untuk membuat semua masyarakat mengerti akan tujuan dan maksud tentang ritual tolak bala ini, pentingnya untuk saat ini. Kajian seperti ini sebenarnya bertujuan untuk menjelaskan tujuan dari pelaksanaan tolak bala, perpaduan Islam dalam ritual tolak bala, serta mengapa ritual ini masih tetap dipertahankan oleh masyarakat. Kalau di Malaysia ataupun seperti saya sendiri masih punya darah Sunda dan juga Melayu maupun Serungkun, jadi ada pun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Jadi sedangkan sekarang ini teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Jadi hasil kajian ini memperlihatkan bahawa ritual tolak bala dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan agar terhindar dari bencana, baik secara individu, masyarakat maupun kampung. Ritual ini disebut juga dengan mengobati kampung. Jadi unsur Islam ditambahkan sedemikian rupa dalam ritual ini yang dibungkus dengan cara kenduri tolak bala. Jadi kalau di Malaysia kita ada hari-hari
Muslim, seperti di bulan Maulud juga pun kita ada acara tolak bala, ataupun seseorang yang mahu menikah supaya pasangan itu menjadi aman, sejahtera, damai, itu pun ada istiadat tolak bala. Dan hari-hari di bulan kemuliaan para nabi, para rasul, itu seperti di bulan Rejab, itu juga kami di adat Melayu masih juga mengamalkan ritual tolak bala. Jadi menurut saya bertahannya ritual ini dikarenakan mungkin kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep sebenar ajaran Islam itu sendiri dan gabungan daripada agama-agama sebelum datangnya Islam, serta mungkin ada juga tingkat pendidikan masyarakat serta masih kuatnya hubungan psikologis masyarakat dengan alam sekitar, yang mana mungkin ada pendapat yang mengatakan bahawasanya ini adalah adat istiadat yang telah turun-temurun dilaksanakan oleh nenek moyang kami sebelumnya. Jadi jikalau kami tidak membuat prosesi ini, maka hidup kami akan terancam, kampung kami akan kena malapetaka dan sebagainya. Jadi intinya, my conclusion, pemahaman ataupun konsep sebenar ritual ataupun prosesi adat tolak bala ini sangat penting diteruskan, bukan dari segi aspek agama yang diikut sertakan di sini, tetapi bagaimana kita sebagai manusia harus berkomunikasi dengan baik dengan alam semesta. We call it the mother's nature, which is everybody needs to be clear mind. Jadi saya berharap agar masyarakat Sunda, termasuk orang-orang Melayu, dan saya yakin di sini juga masih ada yang berketurunan Melayu Sunda dari nenek moyang kita sebelumnya yang pernah mengangkat adat istiadat seperti ini. Jadi menurut saya ini tidak ada melencong ataupun syirik dan sebagainya, tetapi ini sebenarnya adalah proses yang memuliakan alam sejagat, yang menghormati isi alam ini sendiri, supaya kita memperingati akan satu sama lain bahawa kita manusia yang hidup di bumi ini tidak selfish. Kita harus ingat bahawasanya Tuhan itu sendiri menciptakan alam ini untuk berkongsi satu sama lain, dan kita harus memberi peringatan satu sama lain bahawasanya dunia ini hanya pinjaman, dan kita harus sharing. Because sharing is caring, caring is loving. Jadi saya rasa dengan persembahan ataupun prosesi adat tolak bala ini, baik pun itu dalam bahasa Sunda, baik pun itu dalam bahasa Arab, bahasa Melayu sekalipun, ini adalah satu sebahagian daripada ucapan terima kasih kita kepada nenek moyang kita. Tanpa nenek moyang kita, siapalah kita, dan ucapan syukur kita juga kepada Tuhan Yang Maha Esa kerana Dia telah menciptakan isi alam ini, memberikan kita hidup dan bernafas sampai hari ini dengan air yang bersih, dengan makanan yang sihat, dan apa sahaja fasilitas yang ada hari ini datangnya daripada
Kita menyampaikan wangsit sakilas dari antara perjalanan dari tahun ke tahun, dari mulai ngelebetkan umbul-umbul bangsa mulai 2005, yaitulah satu bangsa punya ciri kalender Sunda. Inilah wangsitnya. Menjadi terdepan di antara teman, rekan, sahabat, dulur-dulur, bukan tujuan, namun menjadi tangguh, kuat, maju di antara negara-negara di belahan dunia. Itulah Pajajaran. Tumbuhlah bersama, pulih bersama untuk keseimbangan alam semesta. Itu yang kami dapatkan wangsit sekilas. Hatur nuhun, sampurasun.